Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jemaah sekalian, kita sama-sama berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah malam ini kita sama-sama belajar itu tentang sujud as-sahwi. Sujudus sahwi, tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini biasa kita dengar, yaitu sujud yang kita lakukan manakala kita mengalami kelupaan, ya, atau ragu-ragu di dalam sholat. Kita disunnahkan melakukan sujud sahwi, sujud bila kelupaan, ya. Namanya sahwu itu adalah lupa. Hukumnya, hukmuhu sunnah. Hukumnya sujud sahwi ini adalah sunnah, ya. Artinya ketika dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Bapak Ibu sekalian, melaksanakan sujud sahwi itu 5 kali. Nabi sujud sahwi seperti ini karena memang Allah takdirkan, kemudian sudah supaya menjadi pembelajaran bagi umatnya di belakang hari. Pertama, Nabi itu pernah syakka fi adadir rakaat. Pernah Nabi ragu-ragu tentang berapa jumlah rakaat. Misalnya sholat zuhur, beliau ragu ini 3 atau sudah 4. Semua pasti pernah mengalami. Tidak ada yang tidak pernah. Kalau ada yang sholat tidak pernah dia lupa, berarti bukan manusia dia. Sedangkan Nabi lupa. Ini pentingnya kita pelajari fikih
supaya kita tahu bagaimana agama kita. Jadi yang pertama, Nabi ragu-ragu jumlah rakaat. Berapa sudah jumlah rakaat ini? Kemudian Nabi juga pernah marratan qama min rak'ataini bila tasyahudin. Pernah juga Nabi bangkit dari ruku, bangkit dari rakaat kedua tanpa beliau tasyahud. Beliau tidak membaca tahiyat awal. Jadi Nabi berarti sholat kalau bukan maghrib, asar, zuhur yang ada tahiyat awalnya. Nabi tidak tahiyat awal, lupa, langsung berdiri pada rakaat kedua, langsung ke rakaat ketiga. Nabi pernah lakukan. Kita pun pernah. Ya, kita pasti pernah. Kemudian wa marratan sallama min rak'ataini. Pernah juga Nabi salam mengakhiri sholat padahal baru 2 rakaat. Mungkin semestinya 3 rakaat. Yang keempat, Nabi pun pernah sallama min thalasi raka'atin. Beliau salam pada posisi 3 rakaat. Berarti seharusnya 4 rakaat atau 2 rakaat. Dan yang kelima, syakka fi raka'atin khamisah. Nabi pernah ragu-ragu ini rakaat kelima atau keberapa? Keempat. Gitulah Rasulullah. Kenapa Nabi lupa? Hikmahnya supaya kita tahu. Seandainya Nabi tidak pernah lupa, maka para sahabat akan bingung. Kalau kita lupa dalam sholat, apa yang kita lakukan? Ini kalau rakaat sudah 4, tapi kita ragu-ragu, apakah baru 3 atau sudah 4? Tidak ada tuntunan, kita akan ragu. Makanya Nabi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala li ajli at-tasyri', agar supaya kita itu menjadi syariat, ya, menjadi ajaran agama. Dan terbukti ini sudah ditetapkan, sudah dibakukan dalam kitab-kitab fikih. Itu namanya hikmahnya, hukumnya. Mahalluhu, sekarang di mana tempatnya kita sujud sahwi? Kita sujud sahwi itu kapan? Ba'da tasyahhudil akhir wa qabla as-salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah tasyahud akhir. Yang mana tasyahud akhir adalah tasyahud atau tahiyat pada rakaat terakhir setiap sholat. Wa qabla as-salam, dan sebelum kita salam. Jadi caranya kalau kita lupa, misalnya kita lupa tahiyat awal, sholat maghrib tadi misalnya, ya, kita sholat maghrib, ternyata lupa tahiyat awal, kita bangun rakaat ketiga, terus pada saat tahiyat akhir, innaka hamidum majid, kita baca doa lagi di situ yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu ila akhir. Nah, itu setelah tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir tadi kita sujud. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian bangkit, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan tunggu-tunggu lama lagi. Jadi bangkit dari sujud, jangan bilang pura-pura saya mau bertahiyat dulu. Tidak ada lagi tahiyat di situ. Jadi bangkit, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tata cara salam. Nah, inilah manfaatnya kita ikut majelis begini. Salam itu posisi dada tubuh menghadap ke kiblat. Kemudian yang disunahkan dalam salam, menoleh ke kanan pada saat huruf mim
pada kata kum. Huruf mim pada kata kum. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, selesai kepala. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Enggak. Tapi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi kelihatan dari belakang. Berarti begini. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di fikih Syafi'i di sini jelaskan seperti itu. Nah, sujud sahwi ya, kita lanjutkan. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidah. Sujud sahwi itu tidak wajib kecuali pada satu kondisi. Wahia sujudul ma'mumi limutaba'ati imamihi, yaitu sujud sahwinya makmum untuk mengikuti sujud sahwinya imam. Jadi kalau sama-sama di dalam sholat ya lupa, misalnya imam lupa, dia lupa tahiyat atau dia lupa kunut, ya, kunut subuh. Ada namanya di dalam sholat itu ab'ad. Ada sunnah terbagi dua di dalam sholat, ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Hay'ah adalah sunnah yang ketika kita tinggalkan tidak dianjurkan sujud sahwi. Kalau ab'ad, sunnah yang ketika ditinggalkan di dalam sholat dianjurkan sujud sahwi. Tahiyat awal itu bukan rukun. Jadi biar kita tidak tahiyat awal tidak apa-apa, karena dia bukan rukun. Tapi kalau kita tinggalkan dianjurkan kita sujud sahwi. Itu tidak wajib sujud sahwi kecuali kalau misalnya makmum dengan imam sama-sama sepaham bahwa mereka ada kekhilafan, kekurangan di dalam sholat. Pada saat imam sujud sahwi, makmum harus ikut imam, wajib hukumnya. Kalau makmum tidak ikut imam dalam kondisi seperti itu, batalat sholatuhu, sholatnya makmum batal. Jadi jangan bilang, kepujian di imam lagi, tambah-tambah sujud lagi dia ini, apa lagi? Dia tidak sujud di belakang, atau belum pernah dengar. Apa orang bikin ini? Aliran sesat apa lagi yang berlaku di sini? Aliran sesat katanya. Jadi ikut makmum, ikut imam. Kalau imam sujud, wajib hukumnya pada saat itu makmum juga ikut imam untuk sujud sahwi. Jadi tempatnya sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Kecuali fi halatin wahidah. Nah, kecuali satu kondisi. Jadi ada sujud sahwi bukan di situ tempatnya. Ba'da salam. Boleh sujud sahwi setelah salam. Tadi dikatakan tempatnya sujud sahwi itu habis tahiyat akhir innaka hamidum majid, sebelum kita salam sujud dulu. Sujud sahwi 2 kali, setelah itu baru salam. Boleh sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Astaga, lupa tadi ini. Boleh sujud sahwi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini. Jadi pada saat dia setelah salam baru dia sujud sahwi, maka salam yang pertama itu tidak dihitung, tidak dikategorikan. Dia harus salam kembali setelah sujud sahwi. Nanti saya jelaskan caranya. Syaratnya, kapan dia boleh sujud sahwi setelah salam, sah sujud sahwinya, kalau ayyusallima nasiyan lisujud. Kalau dia lupa sujud sahwi, misalnya dia lupa tadi kunut subuh, dia lupa kunut subuh. Kemudian dia habis tahiyat akhir innaka hamidum majid, dia lupa kunut ya. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
kunut. Allahu Akbar. Nah, dia sujud sahwi. Kalau dia lupa tadi sujud sahwi sebelum salam. Ayyusallima nasiyan lisujud. Dia salam tapi dia lupa sujud sahwi tadi sebelum salam itu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, alla yatulal faslu bainas salam was sujud urfan. Tidak terjadi jeda waktu yang panjang antara antara salam dengan sujud. Jadi misalnya habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berzikir la ilaha illallah la syarika lahu sudah 10 kali. Lupa tadi kunut, baru dia mau sujud. Nah, tidak bisa lagi. Itu sudah jauh jaraknya. Jadi habis salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa sujud. Jadi tidak panjang jaraknya, jeda waktu. Alla yatra'a mubtilun lis-shalah. Tidak terjadi hal-hal yang membatalkan salat atau yang bertentangan dengan salat itu seperti berhadas atau jatuh najis atau tahawul anil qiblah ma'atulil fasli. Dia sudah berbalik arah dari kiblat. Habis salam dia biasanya kan imam itu ya sunnah hukumnya imam setelah salam dia miringkan badan ke arah makmum. Ada yang menyebutkan miring ke kanan saja, ada yang menyebutkan menghadap ke makmum. Nah, kalau sudah berubah kondisi batal wudunya atau kena najis atau dia misalnya sudah tidak menghadap ke kiblat lama waktunya, nah, tidak bisa lagi. Jadi 3 syaratnya itu. Jadi kalau kita lupa sujud sahwi selama baru selesai salam, kita langsung laksanakan sujud sahwi. Faidatu sujudus sahwi. Faidatu sujudis sahwi. Faidah, hikmah, manfaat dari sujud sahwi. Jabrul khalali al-waqi qablahu. Sujud sahwi fungsinya untuk menutupi kekurangan yang terjadi sebelum sujud sahwi. Wal waqi' ba'dahu, atau menutupi kekurangan salat yang terjadi sesudah sujud sahwi. Wal waqi' fihi, atau menutupi kekurangan yang terjadi saat itu ya. Nah, berikut jamaah sekalian, asbabu sujudi sahwi. Sebab-sebab kita sujud sahwi. Apa yang menyebabkan kita sujud sahwi? Yang pertama, fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Kita sujud sahwi, dianjurkan sujud sahwi kalau kita melakukan sesuatu dalam sholat, di mana kalau kita lakukan sengaja bisa batal sholat. Kalau kita lakukan sengaja itu batal sholat. Dan kalau kita lakukan wala yubtilu sahwuhu, dan kalau kita lakukan dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan sholat. Saya kasih contoh, seperti makan ya, makan yang sedikit. Ini makan yang sedikit, kalau kita sengaja makan sedikit itu yang seperti tadi saya bilang. Kalau makan banyak itu yang terasa, itu makan banyak. Apalagi gula-gula, banyak, terasa sekali. Kalau ada juga sisa makanan di dalam mulut kecil, sampai kita itu tidak bisa merasakannya dengan kalau dia bercampur dengan air liur. Ternyata ada sisa makanan kecil di situ, baku campur dengan air liur kita telan. Itu tidak membatalkan sholat, karena itu di luar jangkauan kita. Beda yang terasa-rasa tadi itu, kacang, ya, kelapa, ada kelapa ya. Habis makan onde-onde sebelum sholat, tinggal dia punya kelapa yang besar. Nah, itu ditelan, sengaja ya. Jadi kalau kita makan sedikit di dalam sholat dan kita lakukan secara lupa, karena kita lupa, ya. Berikut jamaah sekalian, ada persoalan di sini. Hunaka fi'lun la yubtilu 'amduhu.
Di dalam sholat ada gerakan, kalau kita lakukan sengaja tidak membatalkan sholat. Di dalam sholat ada gerakan atau ucapan, intinya kalau kita lakukan dia sengaja di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Atau kita lakukan secara tidak sengaja juga tidak membatalkan sholat, tapi disunnahkan kita sujud sahwi. Kalau kita lakukan sengaja tidak batal sholat. Kalau kita tidak lakukan, kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi dianjurkan sujud sahwi, yaitu naqlur ruknil qauliyyi ila ghairi mahalli. Membaca rukun yang berbentuk ucapan di dalam sholat bukan pada tempatnya. Misalnya kita ruku ya, Allahu Akbar, ruku, ternyata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah saat ruku itu tidak membatalkan sholat, tetapi sujud sahwi. Tidak membatalkan sholat dia, walaupun dibaca pada saat ruku. Kemudian persoalan kedua, ada juga di dalam sholat kalau kita lakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Yang pertama tadi, sengaja dengan tidak sengaja tidak batal sholat, tapi sujud sahwi. Yang kedua, dilakukan sengaja maka batal. Kalau tidak sengaja tidak batal, tapi tidak dianjurkan sujud sahwi, yaitu idza hawwalal mutanaffilu fi safarihi dabbatahu anil qiblah. Kalau seorang yang menunggangi kendaraannya di zaman dulu itu ya, seperti dia punya unta, jadi dia tidak sengaja kasih belok dia punya kendaraan, dia kan sholat di atas kendaraan, misalnya di atas unta. Sebelum dia sholat dia kasih mengarah ke kiblat, kemudian dia sholat. Sementara dia sholat tidak sengaja dia tarik talinya, belok ya, tidak mengarah ke kiblat. Lalu dia kembalikan cepat, fala yasjudu lis-sahwi, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia sengaja tadi tarik kasih belok, itu batal sholatnya. Jamaah sekalian, yang kedua sebab sujud sahwi, tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di walau tarakaha amdan. Meninggalkan salah satu ab'ad salat. Ab'ad, sunnah yang berbentuk ab'ad. Apa semua yang termasuk sunnah ab'ad di dalam sholat? Tahiyat awal, lupa membaca tasyahud awal, dia duduk tapi tidak membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, tidak baca itu, sujud sahwi walaupun dia duduk. Wa qu'uduhu, kemudian duduk, dia lupa duduk juga. Wassalatu ala nabi fihi, dia lupa baca salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar, dia langsung bangun. Lupa bersalawat di situ di tahiyat awal, maka dianjurkan sujud sahwi. Ini yang pertama ya. Kapan kita sujud sahwi? Ini imam-imam perlu perhatikan supaya menjadi pengetahuan kita, karena kita memimpin jamaah. Saat kita lupa tahiyat awal, atau kita lupa duduk tahiyat awal, atau kita lupa sholawat dalam tahiyat awal, itu yang pertama, anjurkan sujud sahwi. Yang kedua, lupa kunut subuh. Dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah. Dia lupa baca kunut. Wa qiyamuhu, dia lupa berdiri untuk kunut. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi fihi, dia lupa juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dia lupa baca itu terakhir. Setelah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahu akbar, dia langsung sujud. Dia lupa baca salawat, maka dianjurkan sujud sahwi. Lupa kunut, lupa berdiri di sana, atau lupa baca salawat dalam bacaan kunut, dianjurkan sujud sahwi. Yang ketiga, di tahiyat akhir,
As-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Bersolawat kepada keluarganya Nabi pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Stop. Wa barik ala sayyidina Ibrahim. Dia tidak sebut wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat di tahiyat akhir itu kedudukannya posisinya rukun, harus. Kalau tidak bersolawat di tahiyat akhir tidak sah sholat, karena itu rukun. Tapi bersolawat kepada keluarganya Nabi itu sunnah. Jadi yang di mana dia sunnah di situ? Yang wajibnya berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang harus. Wa ala ali sayyidina Muhammad kalau dia lupa sujud sahwi. Jadi harus disambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sampai di poin 2 saja dulu ya, karena sudah mendekati waktu Isya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan. Setelah ini dalam sholat kita ingat, ada yang kelupaan di yang saya sebutkan tadi, sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi kita sudah ajarkan tadi. Bacaannya kalau masih lupa, kita bisa share di Google. Cari kata kuncinya bacaan sujud sahwi. Demikian jamaah sekalian, kita tutup dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.